Kalian pasti kenal dengan benda-benda ini, atau setidaknya mayoritas benda-benda yang akan kami tampilkan beberapa tahun yang lalu. Benda-benda ini begitu berarti kehadirannya, bahkan menyimpan banyak kenangan. Seiring berjalannya waktu, teknologi makin modern dan membuat kita melupakan mereka. Mereka mulai jarang digunakan, bahkan beberapa tidak pernah lagi digunakan. Ayo kita kenang jasa-jasa benda ini, juga kenangan-kenangan dengan benda ini di masa lampau. Pernah memakai kamera? Iya, kamera dengan negatif film atau glis. Dengan kerepotan mencetak foto di tahun 90-an, pasti kalian akan terkenang-kenang dengan kamera-kamera zaman dahulu. Kamera dengan sistem glis atau negatif film paling banyak digunakan pada masa itu. Remaja-remaja pada masa itu digandrungi dengan kamera-kamera pada zamannya. Mereka harus membeli satu roll isi film dengan isi 36 ataupun 48 jepretan atau 48 lembar film sesuai kemampuan. Memasukkan roll ke dalam kamera, foto sana sini harus menunggu roll habis, baru deh dicetak. Itu pun harus menunggu beberapa hari hingga foto siap dilihat. Apalagi kalau kita salah memasukkan roll filmnya, bisa terbakar semuanya. Pokoknya harus sangat berhati-hati dalam memasukkan roll film ke dalam kamera, karena rentan sekali dengan cahaya. Terkena sedikit cahaya, roll film akan rusak. Kelemahan sistem ini adalah tidak bisa langsung melihat hasil fotonya. Tidak seperti zaman sekarang, jepret langsung bisa dilihat fotonya. Kalau zaman dulu harus dicuci filmnya, harus di-upgrade, harus dicetak. Jadi tidak serta-merta hari ini kita jepret, hari ini kita bisa melihat hasilnya. Nunggu seminggu dulu ya. Jadi harus hati-hati sekali dalam membidik satu objek foto. Nah, setelah kita bernostalgia dengan roll-roll film dari kamera-kamera zaman dahulu, pasti setelah jadi akan kita simpan dalam album foto. Ada kamera, ada album foto pastinya pada zaman itu. Setelah foto tercetak dan jadi, pasti reaksi kita adalah tersenyum sambil mengingat momen-momen ketika foto diambil ya. Dalam album bisa juga diberi tulisan-tulisan spesial. Kalau sekarang album foto kita ada di media sosial ya. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube dan lain-lain. Jika media itu hilang atau bangkrut seperti Friendster, maka hilanglah semua foto kita. Tapi kalau di album ini, ya ada kemungkinan hilang juga banyak, kemungkinan rusak juga banyak. Ada min dan plusnya ya. Berikutnya adalah telepon umum. Pada masa itu jasa benda yang satu ini sangat-sangatlah berharga. Di awal tahun 90-an, telepon umum adalah satu benda yang sangat berharga. Jika pulang sekolah ataupun kita akan menghubungi sanak saudara, kita berinteraksi dengan radio, kita akan menggunakan jasa telepon umum ini. Pasti telepon umum ini selalu ada di sepanjang jalan berapa kilometer kemudian ada, atau di dekat-dekat keramaian. Kadang kesal juga sih kalau ada yang lagi menelepon pacarnya di telepon umum dan sudah mempersiapkan setumpuk koin, tapi tiba-tiba atau yang telepon di depan kita lama sekali. Itu yang membuat kita sangat jengkel. Tidak seperti sekarang ya, semua orang punya handphone. Telepon umum banyak yang tidak terawat saat sekarang, bahkan sudah banyak yang cabut dari tempatnya, walaupun masih ada telepon umum gratis di berbagai bandara atau stasiun besar. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah surat cinta.
Seperti satu lirik lagu, surat cintaku yang pertama membikin hatiku berlomba. Sebagian dari Anda mungkin pernah merasakan jatuh cinta dengan warna-warni dan harumnya kertas surat ini. Karena kertas surat zaman dahulu unik ya. Mungkin disemprot sama parfum atau gimana dulu. Ada tantangan tersendiri saat menulis surat cinta ya. Pakai tangan, diusahakan tidak salah satu kata pun. Tulisan harus bagus dan puitis. Belum lagi saat diam-diam menyelipkan surat cinta dalam buku atau tas si dia. So sweet pokoknya. Sayangnya surat cinta sudah punah. Sekarang tidak ada lagi tantangan menulis puisi cinta yang asli dari dia yang sedang jatuh cinta. Paling-paling ya lihat WA, voice note, atau DM atau Messenger dan lain-lain. Yang berikutnya ada VHS atau Video Home System. Video ini video player sebenarnya ya, video player zaman dulu belum ada CD player atau kepingan DVD untuk memutar film. Yang ada adalah VHS, mirip dengan kaset tape tapi sangat tebal. Jangan bandingkan ukurannya dengan sekeping DVD masa kini, kaset ataupun dengan flash disk saat ini. Kaset VHS sangat tebal dan memiliki player khusus. Film-film yang dijual juga tidak bisa dibilang murah, sehingga jika ingin menonton biasanya menyewa kaset di persewaan. Yang berikutnya ada disket. Ingat, nah dengan benda yang satu ini sebelum flash disk hadir di tengah-tengah kita dengan harga murah, disket adalah sarana menyimpan file komputer yang sangat-sangat familiar. Kadang kalau lagi muncul dia bisa buka file dengan lancar, tapi kalau lagi ngambek, udah deh. Bikin kesel, bikin bete. Belum lagi kalau ada virusnya. Di awal tahun 90-an, pasti kalian kenal disket yang tipis dan lebar ini. Kemudian berganti jadi disket yang lebih kecil dan sedikit tebal. Jadi ingat masa praktek komputer di sekolah. Khusus yang 90-an, 90-an ke bawah ya. Kemudian ada perangko dan sahabat pena. Siapa yang dulu menjadi anggota filateli? Apa sih filateli? Filateli itu sebuah hobi untuk mengumpulkan perangko ya. Jadi kita kumpulkan perangko, bertukar perangko, kemudian nanti kita kumpulkan, kita koleksi perangko dari mana-mana, bahkan biasanya dari luar negeri juga ada. Selain filateli, hobi yang menyertai adalah sahabat pena. Kalau punya banyak teman dari luar kota, bisa saling bercerita keindahan kota masing-masing, sambil berdebar-berdebar menunggu surat balasannya. Dulu informasi tidak secepat sekarang ya, sehingga pertemanan melalui sahabat pena sangatlah menyenangkan. Kalau sekarang pakai Facebook, kadang tidak tahu juga siapa itu yang kirim permintaan pertemanan. Yang tidak kalah familiar lagi adalah kaset tape recorder. Zaman dulu ya, kaset-kaset tape recorder itu sangat familiar untuk kita nikmati. Masih ingat gak? Tatkala kaset-kaset yang kita putar itu kusut, bikin pusing ya. Maka penyelamatnya adalah ballpoint. Ballpoint, ingat ya, ballpoint untuk memutar-mutar kaset tape dengan ballpoint. Ingat ya. Jadi ballpoint dan kaset itu tidak bisa dipisahkan kalau zaman dahulu. Sebuah kegiatan yang kami yakin sudah tidak pernah Anda lakukan saat sekarang. Bahkan anak-anak masa kini mungkin bingung jika Anda memperlihatkan kaset tape, karena lebih sering mendengarkan musik melalui MP3 player. Nah, itulah beberapa nostalgia kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat mengenang masa-masa lalu. Dan zaman boleh berubah, tapi kenangan akan indahnya masa lalu bisa menjadi pemanis hidup saat ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam.